ibadah sholat kita diterima dengan ilmunya, bukan ibadah sholat kita yang kita kerjakan dalam saudara beliau kami persilakan. Allahumma shalli ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Allahumma shalli ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Allahumma shalli ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duduknya tidak kedengaran, diganti sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ashlih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa kharij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم وشر وقال وأيدنا لك الوطن ونهجة العلماء العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومنها خلقناكم ومنها نخرجكم وفيها نعيدكم تارة أخرى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulullahil karim. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Desa Desa Sekadan atau yang mewakili beliau beserta perangkat yang berhadir, yang saya hormati Bapak-bapak para pengurus organisasi, pengurus Nahdlatul Ulama, baik itu pengurus daerah, pengurus cabang Nahdlatul Ulama, pengurus cabang Ranting Nahdlatul Ulama Kecamatan Mantewe yang saya hormati pula Komandan Bangsal Kecamatan Mantewe Kabupaten Tanjung Bumbu yang hadir yang saya hormati beserta anggota, pengurus majelis taklim yang berhadir pada malam hari ini. Ada pengurus majelis taklim Ramadan, ada pengurus majelis taklim Darul Hijrah, ada pengurus majelis taklim Darul Abrar, dan juga pengurus majelis taklim Yasingan Ibu-ibu yang berhadir yang saya hormati, pengurus masjid, pengurus mushola, bapak-bapak protokol agama, masyarakat, RT, RW, katus, yang saya hormati pula, dan seluruh jamaah hadirin hadirat rahimahumullah. Alhamdulillah wa syukurillah, mari kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan malam hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menikmati kehidupan yang sudah diberikan oleh Allah, sehingga pada malam
ini kita bersempat hadir untuk memenuhi undangan peringatan Isra wal Mi'rajnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di musalla Nurul Haq, yang insya Allah mudah-mudahan dengan wasilah ini pula kita bertakarruf, yang mudah-mudahan lebih dekat kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, disibukkan kita dengan terus mengingat dan mengingat, berzikir dengan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga waktu-waktu sibuk kita luangkan ya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui wasilah kita berhadir di majelis-majelis pengajian, lebih-lebih dalam momen Isra wal Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan, mudah-mudahan diberikan umur yang panjang barokah untuk dapat ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita doakan juga kepada keluarga, sanak saudara, pemilih kita, tetangga kita, kalaupun ada juga jemaah kita yang dalam keadaan sakit, dimanapun dia berada, mudah-mudahan diangkat penyakitnya, mudah-mudahan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan berkat doa kita bersama, mudah-mudahan dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pula keluarga-keluarga kita sudah meninggal dunia, mudah-mudahan diterima segala amal ibadahnya, diberikan kelapangan dalam kubur, jadikan kuburnya bagian daripada surga, mudah-mudahan masuk surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan insya Allah kita juga lahikun akan menyusul sebagaimana keluarga-keluarga yang sudah mendahului kita. Tentu ini menjadi pengingat buat kita. Selawat serta salam tak lupa pula mari kita aturkan dari junjungan alam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan kita memperingati Isra Mi'raj pada malam hari ini juga menjadi jalan wasilah untuk nyambung kepada Rasulullah, sehingga harapan kita untuk mendapatkan syafaatnya kelak kita akan mendapatkan pada hari kiamat. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu para jamaah rahimahullah, teringat kembali bahwasanya bagaimana peristiwa sejarah Isra dan Mi'raj baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hal ini tidak saya sampaikan karena mulai dari malam juga sudah kita sampaikan mengenai bagaimana singkat perjalanan Isra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun mari kita kembali untuk mentadabburi, ya, tadabbur, mengingat, menilai, mengevaluasi, menghayati, mempelajari, ya, tadabbur terhadap bagaimana peringatan Isra yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berupa perintah salat itu kita hayati dan kita amalkan dengan baik, sehingga tidak sia-sia apa yang kita laksanakan sejak dulu sampai saat ini. Tidak sia-sia lantaran mudah-mudahan ibadah sholat kita diterima dengan ilmunya, bukan ibadah sholat kita yang kita kerjakan dalam sebab hanya sekedar untuk memenuhi kewajiban saja, akan tetapi punya nilai, punya kualitas yang baik. Dan apapun yang kita usahakan di dunia ini, kita ingin kualitasnya, bukan kita menginginkan kuantitasnya. Ya, kita tidak hanya menginginkan banyaknya saja, sedikit tapi punya kualitas. Tidak hanya banyaknya saja tapi tidak punya kualitas. Maka oleh karenanya ini sebagai pengingat untuk kita. Peristiwa
peristiwa Isra baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dimi'rajkannya dengan hikmah salat 5 waktu yang diwajibkan kepada kita. Maka mari, ini ada spanduk saya baca ini tadi sepintas, tegakkan kewajiban sholat meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Nah ini kunci, Pak. Ya, ini kunci, tegakkan kewajiban sholat. Nah banyak yang kita hanya melaksanakan tapi menunaikan saja, tapi belum tentu menegakkan sholat. Hanya melaksanakan dengan menegakkan itu beda. Berdiri tegak dengan berdiri secara umum itu beda. Karena berdiri itu belum tentu berdirinya itu tegak. Nah, ya, belum tentu tegak berdiri asal sudah dia bangun dari tempat duduknya itu dianggap berdiri. Tapi berdirinya itu tegak atau tidaknya itu tergantung. Maka oleh karena itu tegakkanlah sholat. Aqimis sholat. Tegakkanlah sholat, tidak dibilang untuk tunaikan atau tidak dibilang bahwasanya masalah sholat. Tapi aqimis sholat wa atuz zakat. Tegakkan sholat, tunaikan zakat. Nah ini yang menjadi perintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka malam tadi kita sudah membahas kesiapan ya untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah kita mulai dari persiapan berwudu dengan baik, dengan hikmah-hikmahnya untuk wudu itu apa sudah kita bahas. Kemudian persiapannya sampai kita berdiri tegak, ini adalah kesiapan kita untuk menerima perintah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka diwajibkan sholat itu berdiri tegak bagi yang mampu. Ya, kalau tidak mampu, semampunya, ya sekuat tenaganya untuk diusahakan mampu untuk tegak. Bagaimana kemampuannya? Ya kalau memang tidak bisa tegak betul, maka semampunya itulah yang dikatakan tegak. Ya, nah maka oleh karena itu ini adalah kemampuan siap untuk menerima perintah kewajiban-kewajiban yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hikmah kenapa kita harus berdiri tegak pada waktu ibadah sholat. Nah kemudian yang kedua, setelah kita itu persiapan yang matang dari wudu kemudian siap berdiri, ini kan sudah masuk kepada syarat dan rukun sholat. Syaratnya sudah kita lalui, persiapannya masuk rukun, ya. Kemudian dengan itu kita berniat, baru mengangkat tangan dengan ucapan takbir Allahu Akbar. Kenapa Bapak Ibu? Ini menggambarkan hikmah bahwasanya kita sudah siap menerima perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya kita menyerahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita betul meresapi apa yang kita laksanakan pada waktu ibadah sholat, maka kita akan betul-betul akan bisa khusyuk. Ya, maka oleh karena itu kadang-kadang kita ini bertanya bagaimana caranya khusyuk, padahal khusyuk itu juga sudah akan ada pada diri kita pada dasarnya. Ya, bagaimana caranya? Mulai dari sejak awal kita itu sudah bisa khusyuk, tentu dengan persiapan dari sejak kita berwudu. Nah maka oleh karena itu Bapak Ibu, para jamaah rahimakumullah, ketika kita sudah takbiratul ihram Allahu Akbar, maka di situ pengakuan kita agungkan Allah Subhanahu wa taala yang kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala
kita mulai berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, mulai kita akan bercakap dengan Allah Subhanahu wa taala, mulai kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, mulai kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kita sholat. As-sholat ait doa. Sholat itu sama dengan doa, atau sholat itu sama juga diartikan dengan bersolawat, karena tanpa solawat sholat pun tidak akan sah. Nah, maka sama Bapak Ibu, shollu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sama shollunya, berarti shollu juga berarti sholawat. Sholat juga berarti sholawat. Sholawat adalah doa, sholat juga doa. Maka disitulah Bapak manusia, kebahagiaan hidup kita di dunia sebagaimana yang tertera ini adalah sholat. Kebahagiaan kita hidup di akhirat juga sholat. Maka tadi malam kita sudah sampai, ya, kemarin malam kita sudah sampai pada dua masa kita akan berdiri, yaitu pada masa kita masih hidup, berdiri menghadap Allah Subhanahu wa taala ketika kita sholat, yaitu hidup di dunia. Dan sejak nanti kita sudah meninggal dunia, kembali bangkit kita berdiri di akhirat kelak pada saat dibangkitkan dari alam kubur kita untuk menunggu panggilan Allah Subhanahu wa taala dalam rangka ditimbang amal kita pada yaumul mizan, yaumul hisab, dihitung, ditimbang amal kita. Maka disitulah kita akan berdiri yang kedua kali. Maka dua kali kita berdiri, dan dua masa kita berdiri selama kita hidup dan kita mati. Yaitu pertama, hidup di dunia akan berdiri setiap melaksanakan ibadah sholat. Ketika kita meninggal, berdiri kembali ketika kita itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk dipanggil dan ditimbang amal ibadah kita. Wa minha khalaqnakum. Oh, ternyata kita ini Bapak Ibu, kita ini hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya takbir Allahu Akbar. Ketika itu sudah tidak ada lagi dunia, tidak ada lagi harta benda, tidak ada lagi anak-anak, tidak ada lagi istri, tidak ada lagi suami, tidak ada lagi rumah, tidak ada lagi yang lain. Yang ada hanya lillahi ta'ala. Kira-kira pada saat kita sudah takbir itu Pak, apa yang terbayang? Ya, apa yang terbayang kira-kira? Mancis yang hilang, ini lagi rokok nih, ya, ini hilang mancisnya. Takbir Allah, oh terbayang, oh di sana tempatnya. Ketemu mancisnya pada waktu sholat, saking khusyuknya apa? Mengingat yang tadi tertinggal di mana tempatnya. Bobo, oh Ibu, kira-kira waktu takbir itu apa yang diingat Bu? Kalau belum masak, kira-kira mau nyayur apa? Kalau lagi masak, kira-kira ini gosong enggak kalau saya selesai sholat nanti? Ya Pak ya Bu? Enggak ya? Alhamdulillah. Maka oleh karena itu Bapak Ibu, memang kita itu dan Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan peluang yang seluas-luasnya, kebebasan yang sebebas-bebasnya kepada setan, laknatullah, untuk menggoda manusia. Karena sebelum setan itu, iblis itu dikeluarkan dari surga, sudah minta izin kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menggoda manusia, dan diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selagi kau mampu wahai setan wahai iblis, silakan goda saja. Nah, maka mau gimana kita? Mau dilarang?
Mau dilarang setannya untuk menggoda kita? Siapa yang melarang? Allah tidak melarang setan untuk menggoda kita. Tidak. Allah sudah mengizinkan, karena memang iblis, setan itu sudah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menggoda manusia. Nah, tinggal sekarang kita bergoda tidak? Tidak pernah dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seandainya Allah melarang iblis, setan itu untuk menggoda kita, dimustahkan saja oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ngapain? Kan begitu. Apa Allah tidak kuasa? Kuasa. Tapi disitulah kita diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang kuatnya imannya, maka dia akan lulus. Siapa yang tidak kuat imannya, maka dia akan untung. Wa minha khalaqnakum. Ternyata pada saat kita takbiratul ihram itu mengagungkan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, diri kita ini tidak ada. Diri kita ini kecil. Kita ini tidak ada apa-apanya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terbayang kita membayangkan bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha kuasa di hadapan kita. Kemarin sudah menceritakan bahwasanya ya, salah seorang yang memang pada saat dia berwudu saja dia sudah pucat, belum menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap selesai berwudu mukanya pucat. Ya. Kenapa? Karena mau bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belum, apalagi ketika sudah sholat, ya Bapak-bapak. Kita kalau waktu sholat saja mungkin oke lah, iyalah pada saat takbiratul ihram bolehlah jadi kita itu khusyuk. Tapi setelah itu selepas takbiratul ihram macam-macam lagi. Di sini memang setan laknatullah yang sudah diberikan kebebasan oleh Allah SWT. Semakin besar iman maka orang, semakin kuat keimanan seorang, semakin kuat juga iblis dan setan ini menggoda kita. Ditiupkannya di dalam hati kita itu, di kalbu kita, untuk godaan-godaannya, sehingga terjadilah was-was. Makanya qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, minal jinnati wan nas. Was-was ini yang ditiupkan oleh iblis kepada diri kita. Semakin tinggi, semakin kuat iman kita, semakin kuat juga rokokannya. Iblis ini dari macam-macam. Caranya itu tidak habis, akalnya pun tidak habis. Coba saja Bapak Ibu, bagaimana pintarnya kita yang di rumah untuk mengamankan rumah kita. Pencuri itu, yang namanya pencuri, kalau sudah dia adalah pencuri, dia tidak tahu dapur orang tuanya. Kalau seorang itu sudah memang wataknya mencuri, dia tidak kenal dapur ibunya. Ya, artinya apa? Sepintar-pintarnya kita bagaimana untuk mengamankan pencuri itu dipintar. Tahu saja caranya. Kita sudah akali begini caranya dia aman. Oh, ternyata dia tahu caranya. Bahwa bagaimana kalau ada bank, ya, dibobolnya, padahal kartu kita yang pegang. Tapi dia juga bisa pakai kartu dia sendiri untuk dibobol itu. Nah, pintar lagi pencuri hidupnya. Setan juga seperti itu. Ya, iblis lebih seperti itu. Maka ketika kita berdiri tegak ini menerima sudah apa yang harus diterima, perintah dan kewajiban-kewajiban, perintah dan larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, siap. Nah, makanya berdiri tegak itu siap. Posisinya siap, sama dengan orang yang dalam keadaan PBB itu baris berbaris, siap. Artinya siap itu siap menerima, dihukum pun siap. Coba lihat polisi Bapak Ibu. Kalau salah, siap tak salah, siap salah, salah aja masih siap. Gimana kalau benar? Ini maka oleh karena itu takbir, ucapan yang kita ucapkan itu bukan hanya sekedar ucapan, bukan hanya sekedar bacaan Allah, tetapi kita tadabburi.
Kita maknai apa sih bacaannya? Ini yang kadang-kadang kita membuat kita tidak khusyuk lantaran kita tidak memaknai apa sih Allahu Akbar. Dan dalam hati kita, mulut kita mengucapkan Allahu Akbar, di hati kita memaknai Allah Maha Besar, berarti kita ini kecil. Semua yang lain itu adalah kecil di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada apa-apanya. Apa yang harus kita banggakan coba? Apa yang bisa kita banggakan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tidak ada. Tapi di sini tempatnya kita juga terus lalai, lemah. Pengakuan kita di situ lemah. Maka Allahu Akbar ini memberikan isyarat pengakuan kita bahwasanya diri kita inilah lemah, diri kita ini kecil, diri kita ini tidak ada di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ada itu hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha agung. Itu baru kita berdiri siap menerima perintah. Setelah itu Bapak Ibu belum lagi masuk, itu baru masuk rukunnya, ya, berdiri tegak dan juga takbiratul ihram, berniat dan takbiratul ihram. Belum kita bacaan yang lain masuk rukun berikutnya, kita masih memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan membaca doa kita, ya. Inni wajjahtu wajhiya lillazi fatara as-samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Terus sampai kita mengakui. Coba. Kalau kita itu sambil membaca dan sambil kita menghayati maknanya, niscaya tidak ada ruang setan itu, tidak ada ruang iblis itu untuk menggoda, untuk bisa masuk. Kenapa? Karena hati kita pun berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mulut kita membaca, telinga kita mendengar. Makanya wajib bacaan-bacaan itu kita dengar minimal oleh diri kita, karena kita lagi berbisik dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyampaikan hajat kita, menyampaikan munajat kita kepada Allah, menyampaikan keluhan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kan nikmatnya, ya. Nikmatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita sudah sholat itu berarti kita sudah nikmat, ya. Kita lagi bercakap-cakap dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bacaan-bacaan ayat-ayat Al-Quran. Maka oleh karena itu Bapak Ibu para jamaah rahimakumullah, inna sholati wa nusuki. Belum lagi kita baca surat Al-Fatihah, tapi kita mengakui diri dulu. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Bukan karena yang lainnya, bukan karena pacarnya kalau dia masih bujangan, bukan karena dimarah oleh orang tua kalau dia anak, bukan karena dia takut suaminya kalau nanti dimarah, bukan karena ada istrinya kalau nanti dimarah, tidak, tapi lillahi ta'ala. Kita mengakui kekecilan kita, kita mengakui ketiadaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita pasrahkan dan kita berikan seutuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kita mengungkapkan isi hati kita melalui bacaan kita, inna sholati, sungguhnya sholatku, wa nusuki ibadahku, wa mahyaya hidupku, wa mamati dan matiku billahi rabbil alamin. Berarti kita sepenuhnya seutuhnya zahir batin kita sudah berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita sudah berserah diri, kira-kira mau diapakan kan enggak apa-apa, iya kan? Kita ini kan sudah menyerahkan diri kita seutuhnya, bulat. Mau diapakan silakan. Nah itu arti, ya, arti dari penyerahan diri kita, totalitas kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka disitulah
kita sudah mengakui kelemahan-kelemahan kita, dosa yang sudah kita perbuat kepada Allah SWT, kita sampaikan dalam waktu kita sholat. Maka setelah itu bapak-bapak, barulah kita mulai masuk dengan rukun bacaannya, yaitu suratul Fatihah. Sebelum itu membaca suratul Fatihah, sebelumnya tidak lagi membaca bismillah, tapi kita memohon perlindungan lagi kepada Allah Subhanahu wa taala dengan baca ta'awudz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Coba bayangkan Bapak Ibu, sebelum membaca suratul Fatihah kita mohon perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa tahu ketika kita membaca suratul Fatihah, setan itu berkeliaran di sini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung dari segala godaan setan yang berkutuk. Bapak, kenapa? Karena itu tadi Bapak. Memang setan itu terus selalu ada di mana-mana, di mana kita berada, dalam keadaan bagaimanapun tetap ada. Apalagi lebih-lebih kalau kita dalam keadaan berbuat kebaikan, setan ini tidak mau diam. Setan ini sibuk, lebih sibuk daripada kita yang berbuat kebaikan. Coba, ya. Tapi kalau kita tidak berbuat kebaikan, malas-malasan misalnya untuk ibadah, tidak mau sholat, tidak mau senang dia, tidak mau diganggu, tidak mau diganggu. Yang begitu bantu untuk apa? Tidak perlu untuk diganggu, tidak perlu untuk digoda. Yang digoda itu justru yang lagi beramal. Ya, kita ngaji seperti ini, setan sudah ada niup-niup. Telinga kita niup, mata kita biar ditarik dengan bulu mata kita biar tertidur lagi. Ini ya setan tidak pernah luput dari semua itu. Maka ta'awudz dibaca, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, berlindung kita. Kepada siapa kita berlindung? Dari godaan setan dan berkutuk. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, karena memang sudah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dihalang-halangi. Bagaimana juga waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjin mengintip bagaimana ayat-ayat Al-Qur'an diturunkan, itu diintipnya untuk diambil. Ya. Artinya apa? Untuk melawan kita. Begitu juga pada saat sholat, dihalanginya kita untuk melaksanakan sholat. Dia berat. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah diperlihatkan pada saat Isra Mi'rajnya peristiwa itu, dia melihat banyak golongan kelompok orang yang lagi menggaruk-garuk kepalanya, memukul-mukul kepalanya sendiri sampai berdarah, sampai pecah. Wahai malaikat Jibril, ini kenapa ini kok seperti ini umat ini? Kenapa manusia yang seperti ini dia memukul-mukulkan kepalanya sampai berdarah, sampai pecah? Wahai Muhammad, itu gambaran umatmu. Bahwasanya umatmu itu berat mengangkat kepalanya ketika mendengarkan azan untuk kemudian sholat. Itu gambaran. Ini gambaran surga semua digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Isra dan Mi'raj. Setelah itu berlanjut dengan kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa lagi kita, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, izin kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membaca, dengan menyebut nama Allah. Bayangkan, bukan dengan menyebut nama pacar, bukan menyebut nama bos, bukan menyebut nama bupati, nama semua tidak, tapi disebut dengan menyebut nama Allah. Bismillahirrahmanirrahim, yang maha pengasih
dari Maha Penyayang. Kita puji Allah Subhanahu wa taala, kita sanjung Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu. Tujuannya apa? Agar kita lebih dipermudahkan. Ketika kita punya mau kepada seseorang, tentu kita sanjung dulu. Coba kalau tidak disanjung, dijelek-jelekkan dulu baru kita minta sesuatu, kira-kira mau dikasihkan? Dikasihkan kira-kira? Dihina dulu orangnya, sampai ini kok seperti ini, yang jelek sekali, ya sudah begitu pelit lagi, minta duit ya, dikasihkan kira-kira? Tidak dikasih Pak, tapi coba disanjung dulu. Ternyata sampai ini jantan lah, sudah jantan kaya, murah lagi, murah hati. Kira-kira kalau saya minta ini duitnya sedikit ada gimana? Oh jangan dia 10.000, 1 juta lah kayak ini. Kenapa? Karena sudah disanjung. Iya Bro, kalau minta uang bapaknya sanjung dulu. Ya, dia dikasih yang tadinya mintanya 100, dikasih 200, bisa lebih itu dikasih, kenapa? Disanjung dulu. Allah Subhanahu wa taala, padahal Allah tidak membutuhkan yang namanya sanjung. Tidak perlu sanjungan pada Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Akan tetapi itulah kita sebagai hamba memohon, karena kita ini adalah membutuhkan. Karena kita ini membutuhkan. Karena kita ini adalah lemah, membutuhkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, yang kita berlindung dan kita menjemput mohon izin kepada Allah Subhanahu wa taala. Izin untuk apa? Izin untuk menyanjungnya. Kira-kira kalau mau nyanjung seseorang itu izin dulu tidak? Ya, ada yang izin dulu untuk nyanjung? Enggak kan? Tapi langsung disanjung, dan yang disanjung pun senang. Sampai apa? Udah disanjung senang, lupa. Guru besar kita Al-Maqfurullah Bapak Maulana Syekh Zainuddin Abdul Majid, hati-hati kata beliau, hati-hati dengan sanjungan, karena sungguhnya sanjungan itu adalah batu yang membuat kita tersandung. Kenapa? Selepas kita disanjung, maka kita akan tinggi hati, kita akan merasa, kita akan menjadi sombong. Na'udzubillah, tidak sedikit orang yang jatuh karena sanjungan, tapi tidak sedikit juga orang yang naik derajatnya lantaran dia dihinakan. Karena dia dihinakan, dia diejek-ejek karena miskinnya, diejek karena kebodohannya, diejek karena ketidakbisaannya, diejek karena kelemahannya, tapi justru ejekan itu membuat dia semangat dan menjadi naik. Tapi ketika dia dapat sanjungan, maka jatuh. Maka sanjungan itu penting. Allah Subhanahu wa taala, lagi kita berhadapan dengan Allah untuk melaksanakan ibadah sholat, membaca surat Al-Fatihah merupakan sanjungan awal. Kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, baru Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu kan sanjungan. Segala puji tertuju hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta. Kita memuji, tidak ada yang berhak untuk dipuji Bapak. Tidak ada yang berhak untuk disanjung, untuk dipuji, melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah lah yang memberikan segala-galanya kepada kita, yang memberikan hidup, memberikan rezeki, menjamin kehidupan kita. Karena Allah begitu menciptakan kita, sudah dijamin rezekinya, sudah disediakan rezekinya. Apabila engkau sudah selesai menyelesaikan ibadah sholat, maka bertebaranlah di muka bumi. Ambil itu fadilah, ambil kelebihan-kelebihan yang sudah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa rezeki yang bisa dimanfaatkan. Ini firman Allah Subhanahu wa taala. Sudah seperti itu,
tinggal kita bekerja. Kitanya saja lagi yang tidak mau mencarinya. Padahal itu semua sudah disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau zaman kita sekarang nih Pak, apa yang tidak bisa jadi uang coba? Apa dulu kira-kira yang kita masih jadi, apa yang tidak bisa jadi uang Pak? Ya, rumput sekarang ini bisa jadi uang. Kalau dulu orang tua kita bilang nanti satu masa, satu zaman nanti kamu akan temukan orang pada makan batu. Ya, maksudnya apa? Dari usaha batu aja orang bisa makan. Jangan batu bara. Dari batu bara orang banyak kaya. Batu gunung, dari batu gunung orang bisa jadi kaya. Batu fondasi. Nah itu yang pura-pura Allah Subhanahu wa Ta'ala sekarang ini memberikan juga kelebihan yang lebih ringan lagi, yang tidak perlu lagi kita susah-susah, yang seperti yang bekerja keras dan lain sebagainya. Dengan apa? Dengan hanya itu suara burung. Sarang burung sekarang marah sarang burung. Alhamdulillah, rizki itu tidak ada yang tersembunyi. Allah sudah tampakkan, Allah sudah sediakan, tinggal kita mengelolanya, memanfaatkan seperti apa. Maka itulah fungsinya Alhamdulillahirabbil alamin. Allah lah yang maha segala-galanya yang berhak untuk dipuji, karena Allah lah yang maha semuanya, yang menentukan, yang membagi, yang memelihara, yang menghancurkan dan lain sebagainya. Hanya Allah. Di awal kita sudah Allahu Akbar pada waktu sholat. Ar-Rahmanir Rahim. Setelah kita puji lagi dengan Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Oh sampean ini sudah gagal, sudah ganteng, rizkinya banyak dititipkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian lagi kita tidak minta pun dikasih Pak. Insya Allah dikasih. Kenapa? Karena tadi Maliki yaumiddin kita mengakui bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala Raja yang menguasai hari pembalasan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada lagi yang lain, karena kita nantinya akan dibangkitkan dalam kali kedua dengan wa minha nukhrijukum. Darinya juga kita akan dibangkitkan. Wa minha khalaqnakum. Maksudnya dari tanahlah kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita akan kembali kepada tanah, yaitu mati. Wa minha nukhrijukum, kembali kita kedua dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di alam kubur kita pada hari kiamat. Wa fiha nu'idukum taratan ukhra. Oh, dari situ pula akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang dibaca Pak ketika kita itu melayang, ketika kita itu mengantarkan jenazah, kemudian ke kuburan, selesai itu menguburkan, kemudian kita itu mau berangkat pulang. Sebelum pulang, setelah doa, ini kan sudah selesai nih, talqin sudah, doa sudah, kita sudah mau pulang, meninggalkan ya yang ada dalam kuburannya, kita ambillah tanah. Maka itulah yang dibaca 3 kali itu, ketika kita ambil tanah 1 kali sebagai doa, mengingatkan kepada kita bahwasanya ini adalah tanah yang kita berasal dari sana. Wa minha khalaqnakum. Oh ternyata dari sinilah engkau diciptakan. Mengingatkan kepada kita bahwasanya meninggal dunia itu kita bilang ini tanah. Ternyata dari sinilah engkau diciptakan. Begitu juga dengan saya. Artinya begitu Pak. Ini kita tanah lempar, nggak tahu maknanya. Inilah pekerjaan kita yang kita kerjakan, akan tetapi tidak tahu apa maknanya. Hanya ikut-ikutan saja. Begitu pula dengan sholat, ikut-ikutan sholat, tidak tahu apa maknanya.
ikut. Masya Allah, berapa lamanya kita sudah laksanakan sholat tapi tidak memaknainya. Sungguh rugi kita, Pak. Rugi betul. Rugi dengan waktu, rugi dengan tenaga, rugi pikiran, rugi semuanya kita rugi. Lantaran apa? Sia-sia pekerjaan kita, lantaran kita tidak memaknainya. Kalau kita di kuburan, ya ini doa itu, Pak. Doa sekaligus sebagai takziahnya kepada kita, ya, sebagai pengingat kepada kita bahwasanya minha khalaqnakum. Oh, ternyata dari sini engkau diciptakan. Ambil lagi tanah, wa minha nukhrijukum. Taruh tanahnya sekali. Ambil lagi yang terakhir, wa fiha nu'idukum taratan ukhra. Taruh di kuburannya. Setelah itu baru kita berangkat pergi. Ini yang dari jauh, tuh, ambil tangan sekedar begitu doang. Allah Akbar. Tak tahu artinya, tak tahu maknanya. Ini, maka oleh karena itu penting sekali, Pak. Ya, sangat penting karena memang kecil itu terus yang kita kerjakan. Tapi kalau kita tidak tahu, maka sia-sialah yang kita dapatkan. Oleh karena itu Bapak Ibu para jamaah rahimakumullah, alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Karena kita sudah tahu bahwasanya ya Allah, ya Tuhan kami, hanya Engkau yang maha segala-galanya. Engkau raja di raja, Engkau yang menguasai hari pembalasan. Oleh karena itu kami memohon ya Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau lah kami memohon ya Allah, hanya kepada Engkau kami menyembah ya Allah, hanya kepada Engkau lah kami memohon pertolongan. Kan itu bacaan kita dalam sholat ini, tadabbur lah ya, tadabbur itu sholat, untuk mengingatkan diri kita tentang apa yang kita laksanakan pada waktu sholat. Kalau itu yang kita lakukan, maka insya Allah sholat kita itu menjadi khusyuk, menjadi tenang, tidak terasa berusuk. Jadi Allah, cepat-cepat mau sudah selesai. Assalamualaikum. Sudah. Di mana letaknya nikmatnya melaksanakan ibadah? Makna jadilah ibadah. Di mana rasanya kita itu akan dapatkan kelezatan untuk melaksanakan ibadah? Tidak akan didapatkan, Pak, kalau memang kita tidak perhatikan hal yang seperti itu. Ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau lah kami menyembah, dan hanya kepada Engkau lah kami mohon pertolongan. Kepada siapa lagi kita mengadu? Kepada siapa? Mengadu kepada semua manusia? Oh, tidak bisa. Sekarang ini zaman ini susah. Mau mengadu kepada kawan, mengadu pada sahabat, mengadu tetangga, sama. Yang diadukan sama. Gimana boleh bantu? Apalagi di zaman COVID yang masih berlanjut ini. Tadi ini Pak Sabrina sudah sabar, bisa pakai tadi, pakai rantai lagi. Biar tak jatuh, biar tak lari ini. Pakai rantai sabunnya. Kalau di kantor pasti pakai ini. Makanya pakai rantai. Jadi biar tak lari-lari kemana-mana. Sekali dia nggak bisa pakai, sudah rantai ini. Saya punya masker. Kalian sendirian sama pakai, Pak. Nah enak ini saya pakai sendirian, malu. Nah itu bahasa Belanda ya. Mohon maaf, bukan berarti kita tidak taat ya, taat. Tapi kok sendirian yang pakai? Waduh, saya lihat Pak Mutasir malah di kantongnya. Udah siap kita. Nah, tapi jangan sampai kemudian kita melupakan itu ikhtiar. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya Allah lah tempat kita mohon
pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim, kembali kita tunjukilah kami ya Allah ke jalan yang lurus. Tunjukilah kami jalan yang benar. Jangan tunjuki kami jalan yang bengkok, jangan. Yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu jalan orang-orang yang sudah Engkau berikan nikmat-nikmat-Mu ya Allah. Siapa itu? Para nabi, rasul, para tabi'in, ulama-ulama, itu semua. Itulah yang kita ikuti, petunjuk jalannya. Bukan jalan orang-orang yang bengkok-bengkok, bukan. Bukan jalan orang-orang yang tidak baik, bukan. Tapi ihdinas siratal mustaqim. Itu kita memohon, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya as-salat ad-doa. Salat itu adalah doa. Maka kalau mau berdoa pas salat, mau khusyuk doanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, salat di dalam waktu salat itu. Pengarang kitab Jami' Sahih, ya, yaitu riwayat hadis Imam Bukhari. Imam Bukhari, beliau pernah sholat bersama jamaah yang lainnya. Beliau itu jadi imam. Kemudian waktu sholat, Pak, Bu, takbir, kemudian setelah itu sholat. Selama pelaksanaan sholat, ternyata beliau itu ada digigit tawon. Tawon masuk di bajunya sebelah kanan ini, digigit. Tapi beliau tidak bergeming, tidak rasakan itu gigitan tawon itu. Berapa kali disengat oleh tawonnya? 6 sampai 17 kali. 16 sampai 17 kali digigit tawon, tapi tidak apa-apa, tidak dirasakannya oleh Imam Bukhari. Selesai sholat, barulah beliau itu menyingkap bajunya dan diperlihatkan pada jamaah yang ikut. Bapak-bapak para jamaah, lihat ini, kata beliau, singkat ini, dan bekasnya banyak kan. Kalau udah digigit tawon, malah tawonnya besar. Mungkin keduanya jenisnya apalagi jenis itu. Ini saya disengat sudah 17 kali. Tapi itu tidak ada rasanya. Sekarang lihat, kenapa? Saking inginnya saya menyelesaikan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Coba kita waktu sholat bisa jadi pembunuh. Ya, kalau kita bisa jadi pembunuh waktu sholatnya, kenapa? Allahu Akbar. Di sini ada nyamuk. Lalu dia ya Allah Akbar. Nah, kalau sudah diam kan nggak lagi bunyi, tapi dia hinggap sampai betapa diginikan mati. Enggak jadi pembunuh. Atau lalat sambil sholat, sedang dalam keadaan sholat, hinggap di hidungnya, sampai bacaan sholatnya lupa. Untuk mengusir lalat yang ada di muka. Masya Allah. Di mana khususnya, Pak? Para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Ali karramallahu wajhahu, tertancap panah di kaki beliau waktu sholat, tidak dirasa. Begitu selesai sholat baru terasa. Mau dilepas, selesai sholatnya tidak mau. Kenapa? Karena sakit. Beliau sholat dulu, nanti waktu saya sholat baru ditarik.
Sholat sunat apa Sayyidina Ali Karramallahu baru ditarik itu panah. Tidak terasa Pak. Coba ya panah itu seperti apa? Kayak pancing. Ya kan kalau ditarik kan ikut itu isinya. Apa tidak sakit? Sakit luar biasa. Tapi begitu waktu sholat ditarik tidak terasa Pak. Kalau kita kira-kira gimana? Pernah nggak merasakan seperti itu? Waktu sholat baru kita diuji nyamuk, setan mendatangkan nyamuk, kamu jauh mana? Masuk atau dekat ke telinganya itu, bunyi aja di situ, diinjak di hidungnya. Betul enggak? Nah, ternyata dengan itu diuji oleh Allah Subhanahu, dibiarkannya setan. Popek sampai mati, nyamuknya berdarah lagi. Ini dalam kita. Di mana harus kita menaruh diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Banyak para sahabat itu yang lama berdirinya dilihat seperti pohon kurma, saking tidak bergeraknya pada waktu berdiri bersolat, khusyuk. Pernah Al-Quraini, dia ada salah seorang yang namanya Al-Quraini bertamu ke Abu Ja'far. Beliau itu datang ke rumahnya Abu Ja'far. Sampainya di rumah Abu Ja'far, ternyata Abu Ja'far lagi sholat. Tahu ada tamu karena ada salam, Abu Ja'far ternyata bukannya mempercepat sholat, tapi justru sholat yang lama betul, sampai tamunya kelamaan, capek menunggu, baru selesai sholat. Yang Abu Ja'far Al-Quraini bertanya begitu sudah selesai, tahukah engkau wahai Abu Ja'far bahwasanya saya ini capek sekali? Apa jawaban Abu Ja'far? Wahai Al-Quraini, wahai orang miskin, bukan disebut tambah lagi, wahai orang miskin, tahukah engkau bagaimana sesungguhnya nikmatnya membaca ayat-ayat suci Al-Quran pada Rasulullah? Maka itulah sebabnya ulama karena fasik berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu jawabannya. Kalau kita ada tamu ya, baru sholat Allahu Akbar, Assalamualaikum, Allah, dipercepat justru sholatnya, biar cepat-cepat menemui tamu. Terbalik. Abu Ja'far itu memperlambat sholatnya justru. Masya Allah. Ini masalah jauh kita. Cuma kalau kita memang betul-betul menghayati bacaan sholat kita, insya Allah itu baru diri kita. Belum rukuknya Allahu Akbar kita rukukkan. Selesai bacaan, pakaian baca ayat itu lagi yang lain, baru rukuk Allahu Akbar. Menggambarkan apa-apa, kalau kita berdiri tegak tadi itu siap menerima perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, siap menerima larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ketika rukuk kita itu siap kembali untuk menyatakan diri kita lemah, siap menyatakan diri kita menerima segalanya dan tunduk akan perintah dan larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu makna kita ruku. Makanya dengan itu kita ruku Allahu Akbar, Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdihi. Kita kembali mengesahkan, mensucikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhana Rabbiyal Azim, Maha suci Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Agung. Jika tidak ada apa-apanya, terus kita memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menggambarkan diri kita ini kecil dan tidak ada apa-apa.
apanya. Kalau seperti itu, kalau kita sudah baca di tahun sholatnya, kita belajar, ya. Kita belajar coba berubah, memperbaiki bacaan sholat kita. Dan makna daripada apa yang kita lakukan ketika kita gerakan sholat, ruku. Setelah itu iktidal sami Allahu liman hamidah, Allah Subhanahu wa taala mendengar, ya. Bukan hanya sekedar mendengar saja, Bapak-bapak Ibu-ibu. Allah sami Allahu liman hamidah. Apa jawabannya? Sunnah menjawab Rabbana wa lakal hamdu. Sunnah, ya. Jadi sunnah menjawabnya makmum kalau itu bermakmum dengan bacaan Rabbana wa lakal hamdu. Sami Allahu liman hamidah. Allah telah mendengarkan. Ini Allah telah mendengarkan doa-doaku. Allah telah menerima apa yang aku hajatkan, apa yang aku minta, apa yang aku telepon. Telah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya diaminkan dengan Rabbana wa lakal hamdu. Itu yang kita lakukan, Pak. Ini bacaan sholat adalah doa semua. Tidak ada yang terlepas dari apa yang kita baca selain daripada doa dan permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah yang dimaksudkan dengan tegakkan kewajiban sholat, kemudian meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Insya Allah, kalau itu yang kita lakukan pada ketika kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan kewajiban sholat, insya Allah kita akan bahagia. Walaupun tidak punya apa-apa, tapi perasaan kita akan tenang, perasaan kita akan merasa yang lebih dari orang lain. Dalam arti kita ini berkecukupan. Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan menggantinya dengan diberikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka antara kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karena itu jangan lupa Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ini jangan lupa. Setelah diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita jangan lupa, ya Allah, Allahumma inni ala zikrika, jadikanlah kami, jadikanlah hambamu ini, ya Allah, jadikan diriku ini, ya Allah, menjadi orang yang pandai berzikir, pandai mengingatmu. Allahumma inni ala zikrika, untuk pandai mengingatmu, ya Allah, karena kami sudah diberikan segala-galanya oleh-Mu, ya Allah. Wa syukrika, jadikanlah diriku ini, ya Allah, bagi orang yang pandai berterima kasih, pandai bersyukur terhadap nikmat-nikmat yang Engkau berikan. Wa husni ibadatik, dan jadikan kami hamba-Mu ini, ya Allah, untuk terus menerus dapat beribadah yang baik, melaksanakan kegiatan yang baik-baik. Wa husna ibadatika, ini yang kita harapkan, Bapak. Maka oleh karena itu, ini belum sampai ya salamnya, jadi cukup nazarnya sampai di sini. Waktu sudah jam 11. Jadi tidak lewat dari sama, dari malam juga begitu, ya. Dari malam juga begitu, tidak sampai lewat jam 11. Jadi oleh karenanya mudah-mudahan hikmahnya kita ambil, kita tadabur di qiraatul shalah terhadap apa yang kita baca dalam bacaan sholat kita, sehingga kualitas nilai ibadah kita terus meningkat dan beribadah itu berhasil guna, diterima, diridai oleh Allah Subhanahu
wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan umur yang panjang barokah, mudah-mudahan diberikan rezeki yang halal banyak untuk selalu ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dijauhkan dari mara bahaya, dijauhkan dari segala macam bentuk yang dapat mengganggu dan membahayakan diri kita, keluarga kita dan semua tetangga kaum muslimin muslimat. Mudah-mudahan kita semua dan keluarga-keluarga kita yang sudah meninggal dunia pun demikian, mudah-mudahan dilonggarkan dalam kubur, dijadikan kuburnya bagian daripada kubur surga, masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Kualitas ibadah kita mudah-mudahan terus tetap kita tingkatkan. Amin. Allahumma amin. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Wallahumma bikal hadi ila sabilil hasan. Assalamualaikum